Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin ila alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa azim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim dzul qalbir rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus Masjid Babus Salam yang saya muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa kecuali anak-anakku sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini, tentunya tiada henti kita bermunajah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ma'unah, maghfirah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaih. Pada segenap keluarga dan para sahabatnya, kita tetap beristiqamah untuk mengikuti sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan yang selalu kita dambakan dari baginda Rasul, insyaallah kelak kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, tema yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini masih bicara tentang kemuliaan. Gitu ya. Kita berharap hidup kita senantiasa mulia. Utamanya adalah diri kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mulia di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pada malam hari ini tema yang saya katakan adalah mulia dengan diri sendiri. Mengapa saya sampaikan ini? Karena seringkali kita kurang menghargai yang namanya diri kita sendiri. Padahal sesungguhnya diri kita sendiri itu adalah anugerah terindah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita memperhatikan diri kita dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah kalau kita menghargai diri kita sendiri, insya Allah akan memberikan keselamatan tidak hanya di dunia tetapi juga kelak di akhirat nanti. Saya ingin mengawali yang pertama, para jemaah sekalian. Yang pertama itu ditegaskan bahwa mulia dengan diri sendiri berarti memiliki perilaku yang baik dan menghargai diri sendiri melalui tindakan seperti bekerja keras, menuntut ilmu, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta menerima kekurangan diri sendiri. Jadi yang namanya mulia dengan diri sendiri itu adalah bagaimana kita memiliki perilaku baik, bagaimana kita mampu menghargai diri kita dengan baik, gitu ya, dengan beragam aktivitas yang kita lakukan, apakah itu melalui pekerjaan, apakah melalui menuntut ilmu, terlebih mampu menjaga kesehatan fisik dan mental, dan utamanya adalah bagaimana kita bisa menerima kekurangan diri sendiri. Kira-kira kita udah bisa belum menerima kekurangan diri sendiri? Atau saya balik nanyanya deh, yang kenal diri kita sendiri itu
Apakah orang lain atau diri sendiri? Diri sendiri. Nah sekarang pertanyaannya, sudah sejauh mana kita mengenal diri kita sendiri? Sudah sejauh mana kira-kira kita mengenal diri kita sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya? Udah kenal belum? Karena kalau kita sudah mengenal diri kita sendiri, insya Allah penghargaan terhadap diri kita sendiri, kemuliaan terhadap diri kita sendiri, kita dorong sedemikian rupa agar betul-betul diri kita ini mendapatkan penghargaan. Maksudnya kita nggak berharap penghargaan dari orang lain dulu, gitu. Kita berharap yang utamanya agar diri kita dihargai oleh siapa? Oleh diri sendiri. Ntar dulu deh sama orang lain. Menghargai nggak dengan diri kita sendiri? Kalau kita paham betul dengan keutamaan bagaimana menghargai diri kita sendiri, insya Allah itu jadi keberkahan buat kita. Kita lihat yang kedua. Berdamai dengan diri sendiri adalah menerima apa adanya, termasuk kelebihan dan kekurangan. Maafkan segala kesalahan masa lalu, berpikir positif dan berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Luput nggak dari khilaf dan kesalahan kita? Luput nggak? Kita luput nggak dari khilaf dan kesalahan yang kita lakukan? Banyak nggak kesalahan yang kita lakukan? Banyak. Ada nggak kesalahan yang kita lakukan lewat lisan kita? Ada nggak kekhilaf dan kesalahan yang kita lakukan lewat pikiran kita, lewat hati kita, lewat perbuatan kita? Gitu. Makanya di sini betul-betul kita dituntut bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Contoh yang paling gampang, marah. Nah, kira-kira waktu marah kita menghargai diri kita sendiri apa enggak? Atau maksud saya begini deh, nah, ketika ada ungkapan dan kita juga pernah sampaikan gitu ya, kenapa sih kalau orang marah itu selalu aja membentak? Ya, kenapa sih kalau orang marah itu selalu teriak-teriak? Kenapa? Melampiaskan emosionalnya, betul ya, mulai melampiaskan emosionalnya. Jadi ketika orang marah kemudian suaranya keras-keras, atau ada nggak orang marah suaranya kecil? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada yang bisik-bisik kan kalau marah? Kalau marah orang pasti itu ucapannya kasar. Ucapannya kasar satu. Yang kedua dia teriak-teriak. Gitu ya. Nadanya tinggi kalau orang marah. Gitu. Ya. Makanya kenapa orang itu kalau marah betul-betul melampiaskan emosinya, padahal kalau dia sadar dengan baik, maka insya Allah kesadaran itulah yang akan menimbulkan kebaikan buat diri dia sendiri. Dan ternyata ketika orang marah itu berteriak-teriak, orang itu marah dengan kencang sedemikian rupa, lebih disebabkan karena hatinya sedang jauh. Tapi insya Allah kalau hatinya dekat, insya Allah tidak menghadirkan yang namanya kemarahan. Makanya dalam agama Islam diajarkan kalau kamu sedang marah maka disuruh, kalau lagi marah berdiri disuruh duduk. Kalau duduk masih marah, segera berbaring. Kalau berbaring juga masih marah, diminta untuk segera berwudu. Insya Allah kalau langkah-langkah tersebut kita bisa lakukan, insya Allah kita akan bisa meredam yang namanya kemarahan tadi. Jadi kenapa orang marah teriak-teriak, kenapa orang marah itu dengan emosional yang sangat luar biasa sekali?
karena hatinya sedang jauh. Insya Allah kalau hatinya dekat, dia akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia teriak-teriak? Justru teriak-teriaknya itulah yang sesungguhnya dia sedang tidak menghargai dirinya sendiri. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ungkapan terbaik di sini adalah semua ini tentang diri kita, bukan tentang orang lain. Oke? Ya, kita lihat yang kedua, karena ada beberapa tahapan yang berkait dengan penghargaan terhadap diri kita sendiri. Jadi sekali lagi kembalinya semua kepada diri kita. Kita mengatakan katanya gini, kadang-kadang kita berpikir ini menolong diri sendiri ya Pak, Ibu. Kadang kita berpikir untuk senantiasa menolong agama, bahwa kita berbuat, saya ingin berbuat untuk agama, saya ingin berbuat untuk kemaslahatan agama. Padahal sesungguhnya sedang menolong diri sendiri agar mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dikatakan menolong diri sendiri menjadi baik penting dilakukan dengan cara berbuat baik terhadap sesama yang berimbas kembali kepada yang bersangkutan, begitu juga sebaliknya. Artinya kalau kita berbuat baik, insya Allah akan kembali kepada diri kita sendiri, dan juga sebaliknya kalau kita berbuat buruk, semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Makanya dikatakan dalam surah Al-Isra ayat 15, "Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi." Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa berbuat sesuatu dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa innama yahtadi li nafsihi. Jadi semuanya kalau kita berjalannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah itu kembalinya bukan buat siapa-siapa, kembalinya buat diri kita masing-masing. Artinya apa? Artinya apa yang kita lakukan selama ini, ibadah yang kita lakukan, itu semata-mata kembali ke dalam diri kita masing-masing. Semata-mata buat pulang kita, ketika kita pulang ke hariban Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya kita betul-betul mendapatkan nikmat terbaik, karena Allah titipkan kita untuk menolong diri sendiri. Jadi kalau ada ibadah sholat, sesungguhnya buat menolong siapa? Buat menolong siapa? Buat menolong diri sendiri. Ketika kita baca Quran, buat siapa? Buat diri kita sendiri. Ketika kita melaksanakan infak dan sedekah, buat siapa? Buat diri sendiri. Artinya pulangnya ke sini semua, bukan untuk orang lain. Maka di situ semuanya kembali untuk diri sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Jadi sekali lagi, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Makanya kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang selalu kita panjatkan. Bunyi doanya adalah ya muqallibal qulub, kita minta apa? Tsabbit qalbi ala dinik. Yang kita minta dari Allah adalah sabit, kokohkan. Kita minta kokohkan apa? Hatiku ala dinik. Ala dinik apa artinya? Senantiasa
di jalan Allah. Jadi kita minta sama Allah Subhanahu wa taala lewat doa yang selalu kita munajahkan. Doanya itu adalah ya muqallibal qulub, ya Allah yang senantiasa membulak-balikan hati. Kita diminta agar hati kita selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ dikatakan barang siapa berbuat sesuatu dengan petunjuk Allah, kita selalu minta, selalu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya petunjuk itu akan memberikan keselamatan buat diri kita masing-masing. Jadi Bapak dan Ibu, jangan diragukan kembali bahwa seluruh rangkaian ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita, ini adalah anugerah terbaik dalam rangka menolong diri sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, nikmat bersyukur. Nikmat bersyukur. Syukur terkadang diartikan hadiah untuk Allah. Ya, kita kan kadang-kadang bilang, ini saya bersyukur, ini ngucap alhamdulillah, karena memang perintahnya adalah ketika kita bersyukur maka sering-seringlah mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Betul kita memuji Allah, tapi sekali lagi kembali rasa syukur itu buat siapa? Diri kita sendiri. Bukan buat orang lain, kembali ke dalam diri kita sendiri. Kita wujudkan atas nikmat yang dianugerahkan oleh Allah tadi, kita wujudkan dengan baik dengan mengucap rasa syukur dengan kalimat alhamdulillah. Nah, kalimat alhamdulillah itu kan bukan hanya sekedar ucapan. Kalimat alhamdulillah itu dia ucapkan, selanjutnya adalah diwujudkan, dibuktikan dengan sikap dan perilaku kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, ketika nikmat itu diberikan lewat syukur itu justru kembalinya buat diri kita masing-masing. Contoh sederhana. Bukan saya lantaran mau minum nih Pak, bukan. Dicontohkan, kita dicontohkan ketika minum, apa yang harus dilakukan? Awalnya mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, yang diajarkan berapa kali? Neguknya berapa kali? Hah? Berapa? 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kita ucap alhamdulillah. Coba jajal sekali-sekali, kita nggak pakai bismillah, langsung kita minum. Kira-kira gimana? Buat siapa tuh sekali lagi kembalinya? Ucapan bismillah sama alhamdulillah kembalinya buat kita. Tapi kita sering bilang ini buat Allah. Enggak, buat kita. Justru kita diterselamatkan lewat minum yang tadi. Dengan memegang tangan kanan, itu di bagian daripada sunnah. Dengan tidak berdiri, itu juga bagian daripada sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dia minum dengan bacaan bismillah, ada nafas sebelumnya, ya kan? Dan tidak tergesa-gesa, karena tergesa-gesa itu adalah bagian daripada perbuatan syaitan. Bapak rasakan kalau seandainya minum dengan tergesa-gesa, gitu, langsung glek-glek-glek, kira-kira ada yang tersendak nggak nanti? Itu aja sudah terbayangkan oleh kita.
Nah, kira-kira itu bagian daripada nikmat syukur atau bukan? Itu nikmat syukur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru satu hal yang kita dapatkan dari nikmat minum. Nikmat makan. Gitu. Nikmat makan. Setelah kita makan, kita ngucapin apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wasaqana wa ja'alna minal muslimin. Ya, artinya apa? Kita bisa merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Artinya nikmat rasa syukur tadi, kita betul-betul bisa merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan semuanya kembalinya kepada diri kita, bukan kepada orang lain. Terbayang nggak kalau seandainya nikmat rasa yang Allah berikan kepada kita, nikmat rasa aja tuh. Nikmat rasa itu kan banyak hal yang kita bisa rasakan. Ada manis, ada pahit, ada apa lagi? Ada asin, ada asam, ada apa lagi? Ada gurih, ada getir dan lain sebagainya. Coba itu nikmat dari Allah apa bukan? Nikmat dari Allah. Maka ketika kita menikmati semua itu, kita ucapin alhamdulillah. Ya, makanya teramat sedih kalau seandainya kita hampir kurang lebih 30 kali Allah mempertanyakan kita dalam surah Ar-Rahman. Allah pertanyakan lewat kalimat yang sangat sederhana, tetapi justru menohok untuk diri kita masing-masing. Kalimatnya adalah fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Apa artinya? Wahai manusia, pertanyaannya, wahai manusia, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Masya Allah, betapa begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi begitu sedikit nikmat yang kita syukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Ar-Rahman, dalam surah Al-Luqman gitu ya, itu ditegaskan, dan barang siapa bersyukur fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Sekarang pertanyaan kita, kenapa sih kita masih bersyukur? Ternyata jawabannya, Allah tidak butuh syukur kita. Justru katanya yang butuh bersyukur orang tersebut. Kenapa kita butuh bersyukur? Agar hatinya lebih nyaman, lebih tentram, dan banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan lewat bersyukur tadi. Ngomong-ngomong kayak tadi yang saya contohin minum tadi, kira-kira ada rasa aman dan nyaman apa enggak? Iya. Cuman kadang-kadang kan kita kayaknya melaksanakannya ini benar gak sih? Gitu. Padahal benar apa yang diajarkan. Lewat makan tadi, lewat minum tadi, lewat tutur kata yang baik, lewat pikiran yang sehat, kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang yang hari ini kurang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sering mengatakan bahwa nikmat itu diukur lewat yang sifatnya finansial, keliru. Karena sesungguhnya nikmat non materi jauh lebih banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan nikmat material. Betul apa enggak? Kalau kita selalu mengukur nikmat Allah itu lewat hal-hal yang bersifat materi, maka sesungguhnya kita keliru. Kenapa saya katakan keliru? Karena sesungguhnya jauh lebih banyak nikmat non materi yang diberikan oleh Allah dibanding yang sifatnya materi. Betul? Nikmat mendengar, nikmat apa bukan? Coba kalau Allah cabut nikmat mendengar kita, gimana rasanya? Ya kan? Saya nih contoh saja deh, gitu. Nih saya dibantu oleh yang namanya kacamata. Kalau kacamata ini dilepas,
Kurang nggak nikmatnya? Kurang nggak nikmatnya? Kurang, karena saya tidak bisa melihat bapak-bapak, ibu-ibu secara jelas. Apa yang saya lihat, ya buram semuanya. Tapi ketika saya dibantu dengan ini, Masya Allah, saya kembali mendapatkan nikmat Allah yang lebih cerah, karena saya bisa melihat satu-satunya dengan kondisi real yang ada. Nikmat bukan? Nikmat. Itu baru nikmat kecil doang yang Allah berikan. Ketika kita bangun tidur, ini kita masih bisa bergerak dengan baik, nikmat apa enggak? Coba kalau ini masih nggak bisa bergerak. Makanya saya sering bilang, wajarlah kalau seandainya kita mengucapkan kalimat pertama ketika kita bangun tidur dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Syukur betul-betul kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan peluang dan kesempatan untuk memperbaiki diri kembali atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih kita tambahkan dengan kalimat ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah diwafatkan, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangin kalau nggak dikembaliin lagi tuh, kira-kira apa? Ya tinggal nama doang. Jadi bersyukurlah, banyak bersyukur. Ya, maka kesyukuran yang paling utama adalah ketika kita melihat kesyukuran itu dengan mengukur yang ada di bawah kita, bukan mengukur yang ada di atas kita. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya adalah kesungguhan diri. Ya, kesungguhan diri. Allah ingin melihat kita sungguh-sungguh enggak. Makanya saya sering mengiktibarkan kalimat takwa itu dengan upaya maksimal. Ya. Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Jadi takwa itu adalah imtisalu awamirillah, melaksanakan perintah Allah, memaksimalkan seluruh potensi yang ada untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memaksimalkan potensi kita untuk menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya cuma dua. Dan dalam surah Al-Baqarah kuncinya adalah sami'na wa ata'na. Apa kuncinya? Kami dengar, kemudian kami taat. Udah. Kalau bicara kunci takwa itu nggak usah jauh-jauh. Dengar apa yang disampaikan, apa yang menjadi catatan, dengar apa yang menjadi perintah daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, upayakan secara maksimal, bukan dengan minimal, apalagi main-main, gitu ya. Kuncinya itu sami'na. Kunci yang kedua apa Pak? Wa ata'na. Apa wa ata'na? Kami taat, kami tunduk, kami patuh, gitu. Enggak main-main. Kenapa sih Bapak begitu taat ketika ada lampu merah berhenti? Taat apa gak taat? Taat ya? Taat. Kok bisa taat? Ya kan? Tapi ketika lampu hijau ada, jalan kan? Taat. Nggak ada orang lampu hijau berhenti. Nggak. Tapi ketika kita hijau itu, kemudian setelah lampu hijau itu hadir lampu kuning, berarti apa? Ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
taat kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, taat kita terhadap larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan dalam surah Al-Ankabut, "Man jahada fa inna ma yajhadu li nafsihi." Barang siapa orang bersungguh-sungguh dengan kesungguhannya, maka kesungguhannya itu kembali ke dalam dirinya masing-masing. Maka dikatakan lewat perjuangan orang menjadi lebih kuat, tahan banting, lebih berpikir, memaklumi dan paham jati diri. Tapi Allah tidak butuh semua itu, kembalinya lagi kepada diri kita semua. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya kembali lagi ke diri kita masing-masing. Maka sesungguhnya ketaatan kita ya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita untuk menjauhi segala apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala, semuanya menjadi ketentuan yang disikapi terhadap diri kita masing-masing. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah bersih hati dan diri. Bersih hati, jiwa dan raga menjadi keniscayaan yang perlu dilakukan agar menjadi ringan saat kembali pulang kepada ajal, ke kehariban Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Suci dan tidak butuh disucikan. Justru hati, jiwa dan raga kita yang perlu disucikan agar Allah suka dengan orang-orang yang suci, bukan dengan orang-orang pendosa. Coba habis kita berwudu baca doanya apa? Apa Pak habis wudu? Allahumma ja'alna minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Coba dahsyat banget tuh. Semua aktivitas kita sebenarnya kalau kita perhatikan secara seksama itu terlindungi semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita butuh terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Sampai kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini menjadi hamba-hamba yang menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertaubat. Kenapa kita butuh bertaubat? Karena begitu banyak khilaf dan kesalahan yang kita lakukan. Minat tawwabin. Kemudian yang kedua kita minta waj'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah aku termasuk orang-orang yang suci. Makanya Pak, kalau kita mengikuti sunnah Nabi itu, di antara sunnah Nabi yang diperintahkan adalah mudawamul wudu. Apa mudawamul wudu? Selalu punya wudu. Artinya apa ya? Kalau bisa sih kita dalam berinteraksi, dalam aktivitas kita sehari-hari, kita tidak lepas dari yang namanya wudu. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita masih berwudu? Agar ketika kita berwudu, kita terproteksi dari hal-hal yang buruk. Artinya minimal kalau orang punya wudu, ketika dia mau melakukan keburukan, dia berpikir 2 kali, karena justru dia punya wudu. Adem nggak kira-kira kalau kita selalu punya wudu? Adem. Jadi jangan wudu itu pada saat kita mau sholat doang, enggak. Ketika kita bisa sholat selesai, kemudian aktivitas batal, wudu lagi. Dan disitulah banyak doa-doa yang kita panjatkan. Disitulah banyak nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah banyak peluang-peluang yang Allah berikan kepada kita. Sampai di dalamnya ketika kita berwudu, jangan segera dihapus sampai tetesan-tetesan dari air wudu kita ini justru mampu menggugurkan dosa-dosa. Ini kita yang enggak, kalau habis wudu dia baik. Dilap. Ya, justru itulah
air wudhu di situ betul-betul kita minta munajah ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dalam berwudu itu betul-betul kita lakukan dengan baik. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ketika kita basuh muka kita, kita minta agar muka kita ini diberikan sinar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti ketika itu dikenalkan kita min asaril wudu, ada sisa-sisa pencercahan daripada orang-orang yang berwudu tadi. Itu dari wudu yang betul-betul kita lakukan, bahwa disitulah kita ada bersih hati, ada bersih diri. Nah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita, kata baginda Rasul, ala fa inna fil jasadi mudghah. Ingat, di dalam diri kita itu ada mudghah, segumpal darah. Idza saluha, kalau segumpal darah ini sehat walafiat, saluha jasadu kulluh, insyaallah jasadnya akan baik. Dan begitu juga sebaliknya, wa idza fasadat, kalau segumpal darah ini buruk, maka berpotensi tubuhnya juga buruk. Artinya banyak penyakitnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala wahiyal qalbu, itulah yang dinamakan dengan hati. Maka merujuk dengan doa ini, gitu ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, lewat hati inilah kita minta kepada Allah agar sabit, agar dikokohkan hati kita selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi kembalinya bukan untuk siapa-siapa. Maka di situ semuanya kembali untuk diri sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Jadi hari ini kalau kita pengen mulia, ya muliakan diri kita sendiri. Gitu. Bukan dengan orang lain. Tapi bagaimana kita mengupayakan kemuliaan itu untuk diri kita sendiri. Dan yang terakhir, para jamaah sekalian, yang terakhir katanya, kita sadar, kita tahu, kita paham apa yang kita lakukan selama ini. Sekali lagi, berpulangnya, kembalinya, semuanya manfaatnya tidak untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Apa yang mesti kita lakukan? Berpikir dengan bijak untuk kebaikan diri sendiri, muhasabah diri, gitu ya, untuk meninggalkan keburukan, untuk menjadi penting dilakukan sehingga mulia di hadapan Allah utamanya. Yang paling utama yang kita harapin, biar kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, insya Allah kemuliaan terhadap orang lain pun akan menjadi baik. Dan inti terakhirnya, para jamaah sekalian, dalam Islam ada konsep yang disebut dengan muhasabah. Pernah dengar muhasabah? Apa artinya muhasabah? Muhasabah, tahu muhasabah? Introspeksi diri. Sering-sering nunjuk diri, bukan nunjuk ke sana, tapi sering-sering nunjuk ke sini. Bagaimana caranya? Caranya cuma 3. Satu, katanya berkait dengan muhasabah, mulai dari diri sendiri. Karena diajarkan ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Yang kedua, mulai dari yang terkecil. Gak usah yang gede-gede dulu lah, yang terkecil aja. Hargai di diri sendiri dengan baik, gitu. Maka sekali-sekali coba merenung lah, ya, tanyain diri kita, apa sih yang kita sudah perbuat untuk kemaslahatan diri kita sendiri? Apa sih yang kita sudah persiapkan untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa sih yang kita sudah lakukan untuk memberikan bahwa diri kita ini betul-betul bermanfaat untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain? Dan yang terakhir katanya, mulai dari sekarang.
Simpel nggak kira-kira? Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang nggak usah gede-gede, dari yang kecil, dan mulai dari sekarang. Artinya ayo sama-sama kita hargai diri kita, segala khilaf dan kesalahan yang kita lakukan kita istighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaikilah hal-hal yang buruk yang pernah kita lakukan dengan memperbanyak kebaikan, dan insya Allah lewat muhasabah dengan senantiasa melakukan introspeksi diri akan memberikan penguatan diri kita menjadi insan-insan yang terbaik. Maka di dalam surah Al-Mulk ayat kedua Allah tanyakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bagaimana kita bisa mewujudkan ahsanu amala untuk diri kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya Pak ya, untuk diri kita pribadi, agar diri kita menjadi insan-insan muttaqin, insan-insan mukhlisin, dan insan-insan masykurin. Demikianlah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang utama dari mulia dengan diri sendiri, ayo kita mulai dengan diri kita sendiri, mulai dari yang terkecil, kemudian mulai dari sekarang untuk terus memperbaiki diri kita, karena justru yang memberikan semangat terhadap ibadah yang kita lakukan semata-mata kembali ke dalam diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Allah berikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan salehah, keluarga kita dijadikan dengan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Teruslah kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperbaiki diri kita, untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa menolong diri kita ke dalam kebaikan. Dan bila pun Allah wafatkan kita, sekali lagi Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Salimna ya Allah min afati dunya wa azabil akhirah. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummatina minan nar. Allahumma salimna ya Allah min afati dunya wa azabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik hanya dari Allah, yang buruk saya mengampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.